Oke, kita lagi nginstall ulang nih ya. Kita lagi nginstall server supaya bisa bisa e-learning perpustakaan digital tanpa internet nih. Dan kemarin di Lemhanas ceritanya itu bintang 1, bintang 2, bintang 3, jenderal kan di sini sebelah sana. Terus juga ada profesor-profesor pada bengong. Dono, e-learning kan harus pakai internet. Perpustakaan digital kan pakai internet. Siapa bilang, Pak? Ini nggak usah pakai internet, kita bisa pinter. Nah itu aja orang pada nggak kebayang gitu. Jadi harus bikin berita bahwa kita bisa bikin orang pinter, ilmunya ada di server tanpa internet. Nah ini sekarang kita bikin internetnya ya. Ini sistem operasi yang kita pakai namanya apa tadi? Debian versi 11.2. Oke, sekarang udah sampai tahapan local setting ya. Nah lokal settingnya nggak ada di Indonesia, nggak ada di sini karena kita dijajah Amerika, jadi kita pakainya Amerika, United States. Sendel dijajah Amerika. Terus keyboard yang kita pakai juga sama, kita dijajah Amerika, jadi kita pakai keyboard Amerika. Enter American English. Jadi kita rada-rada ini sebenarnya kondisinya. Mudah-mudahan ini kabelannya hidup ya. Yakin ya? Yakin, siap. Kalau nggak hidup, gimana caranya supaya hidup aja. Ini urusannya partisi harddisk kalau nggak salah sekarang. Dia jaringan dulu. Jaringan dulu, habis itu partisi harddisk. Gampang banget sih sebenarnya. Kalau udah pernah install mah, ya cuma gitu. Sakit hati. Tapi ini dia bisa dua sekaligus ya, dia bisa jadi server, bisa juga jadi desktop sebenarnya dia. Kalau desktop sama server bedanya, kalau server kita tidak nginstall grafik. Karena server nggak butuh grafik. Ngapain juga pakai grafik? Kan orangnya, usernya di komputer lain. Jadi grafiknya dihilangin supaya jadi ini. Nah sekarang nama mesin ya. Nama mesinnya kasih nama apa? Suka-suka lu. TTS. Ya udah. Jangan ITTS mah domain sih sebenarnya. Kan ITTS ACD, nama mesinnya apa? Misalnya perpustakaan digital kayak e-learning kayak apa kayak gitu tuh nama mesin. Coba ya udah coba juga suka lu lah. Coba apa? Ya udah coba aja jangan pakai spasi, nggak boleh. Udah satu kata aja coba udah. Ya domainnya itts.ac.id baru. Oke. Enter. Root password biar hidup kita enak ya. Root passwordnya harus yang paling aman di dunia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu udah paling aman. Soalnya pasti lupa. Ya, enter. Continue. Ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nama usernya misalnya ITTS. Tapi ingat ya ntar username ITTS namanya ya, enter. Username-nya ITTS juga, passwordnya yang paling aman di dunia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebetulnya ini nggak boleh kayak gini. Kenapa? Soalnya user ini bisa ngerubah nilai ntar. Misalnya kan kita bikin e-learning, nanti ada nilai kan di situ, nilai siswa segala macam. Dia bisa ngerubah nilai, ini masalah nih sebenarnya nggak boleh. Nah, nanti kalau kita ngajar ke sekolah-sekolah harus ngasih tahu nggak boleh sebenarnya, cuma daripada ntar lupa. Nah, sementara kita blow on aja dah gitu ya. Nah sekarang time zone Indonesia punya 3 waktu kan, barat, tengah, timur. Kita yang barat, enter. Hah? Kenapa dia? Nah ini mau partisi harddisknya seperti apa? Kalau nggak mau pusing, use entire disk. Itu harddisk semua datanya hilang semua tuh. Hati-hati. Tapi kalau mau pertama kali itu aja, gitu ya. Kalau udah pinter manual. Oke, sekarang kita ke manual dulu ya, ngasih lihat ya ke manual. Manual tapi nanti baliknya ke entire disk. Itu kelihatan harddisknya ada pelit amat. Kelihatan nggak harddisknya ada berapa? Turun, top, naik ke atas 1. Nah, kelihatan harddisknya berapa giga?
240. Iya, harddisknya 240 giga doang ya. Oke. Kalau buat kita udah pelit kategorinya 240 giga. Pak Agung pelit. Terus kelihatan itu file sistemnya NTFS. Iya, Pak. NTFS itu file sistem punya Windows. Oke. Kita bisa buang semuanya. Cara ngebuang turunin ke bawah satu aja, enter. Itu partisi nomor 1, enter, delete. Itu bawah delete, enter. Kebawahin lagi, bisa di deletein. Kalau mau nge-delete bisa gitu caranya ya. Kalau kita nggak mau pusing kepala, ya udah delete lagi lah. Ini buat iseng-iseng doang ya. Jadi kalau mau ini ya delete. Kalau mau bikin hard disk, mau bikin partisi, kebawahin itu yang 132 itu kan free space tuh. Enter di free space, create new partition, mau dikasih berapa giga. Jadi caranya kita cuma bisa, kalau partisi yang primary yang utama cuma bisa 4. Jadi biasanya partisi kan kalau di Windows ada C, D ya. C kan buat sistem operasi biasanya. Kalau di Linux dia nggak pakai CD namanya. Misalnya slash atau slash home. Slash home buat data. Misalnya kita bikin 2 partisi ya. 1 buat sistem operasi, 1 buat data. Jadi misalnya itu kan 132. Geser ke buang 132-nya. Misalnya buat sistem operasi nggak butuh banyak. Sistem operasi biasanya butuh sekitar 30-an giga. Misalnya 30 giga, 30 aja, enter. Continue boleh. Ya. Nah itu taruh di primary, mulai dari awal, beginning. Nah kelihatan dia langsung nempel di slash, garis miring. Itu buat sistem operasi tuh. Coba dan bawah. Done. Nah, kelihatan ada 30 giga slash. Terus ada free space nganggur ya. Nah, kalau mau kita pakai buat data, bisa data terserah mau ditaruh di partisi apa. Kalau yang standar user akan taruh di partisi namanya slash home. Itu user. Kalau di Windows namanya D. Misalnya itu buat data, ya udah create new partisi. Pakai semuanya, misalnya type aja langsung, hajar habis, continue, primary lagi. Nah kalau kita done lagi dan Kalau logical itu apa, Pak? Logical jadi gini, kalau kita butuh partisi banyak, kan primary cuma 4. Kalau kita pengen butuh banyak partisi, kita harus main logical. Cuman logical, kalau kita main logical, primary 2 harus kita korbanin dulu. Jadi kita maksimum cuma punya 2 primary, sisanya logical. Jadi kita bisa punya partisi 10, 20, suka-suka, tapi primary cuma 2. Gitu. Bisa aja kalau mau geblek, semuanya logical juga nggak masalah sih sebenarnya. Tapi ntar ngaruh nggak? Nggak ngaruh apa-apa. Jadi ini dibikin 4 karena yang bikin harddisk pada zaman dulu kala masih blow on. Gitu. Ya kan ini masalahnya kan yang bikin zaman dulu masih goblok, cuma bisa bikin 4. Jadi kepaksa kita harus pakai akal-akalan gimana caranya kita bisa bikin banyak gitu. Nah, kalau saya lagi gilanya keluar, saya bisa di satu komputer saya bisa bikin sistem operasinya ada 5, ada 6. Ada Windows, misalnya kan ada Windows, ada NT Windows NT ya. Terus ada Ubuntu, ada Debian, ada Kali Linux, ada apa, bisa ngerendeng, tapi beda partisi doang. Nanti waktu booting nanya dia mau masuk partisi yang mana, masuk ke sistem operasi yang itu. Kalau itu lagi iseng. Nah sekarang kondisinya saya mau babat semua, nggak akan dipakai kan? Ini versi tolol aja ya. Nanti kalau buat sekolah-sekolah jangan, ini buat awal ini nggak usah diterangin di sekolah-sekolah, nanti pusing kepala sekolah. Jadi langsung ke guided partition yang atas lagi, paling atas. Nah, enter. Ini kan balik lagi ke sini kan. Nah, buat sekolah-sekolah diterangin aja. Sebetulnya harddisk bisa kita pisah-pisah kan, CD segala macam. Cuman karena kita nggak mau pusing kepala, pakai aja semua harddisknya hancurin, gitu aja. Babat abis, dah, enter. Nah, ini jangan sampai salah, jangan pilih yang 30 giga itu flash disk tuh. Kita pilih yang 240 giga, ya, enter, hancur. Terus ini dia bilang kan slash home partisinya beda. Kalau mau blow on
udah satu partisi aja, nggak usah pusing, satu hard disk hancurin. Cuman yang enter aja udah, hajar boleh. Nah ini kelihatan kita punya slash 239 giga langsung. Oke, satu hard disk dipakai semua. Artinya data ada di situ juga. Artinya dari sini adalah gini, kalau sampai ada apa-apa dengan sistem operasi, kita harus format ulang sistem operasi, datanya terpaksa kita format juga. Kalau kita bedain partisi, ada partisi data, ada partisi sistem operasi. Kalau sampai sistem operasinya rusak, kita mau install ulang sistem operasi, datanya nggak usah kita format kan, jadi data selamat. Itu aja sih. Ya udah, sekarang finish. Yes, right, changes, yes. Okay. Nah, yang menarik dari sini, kalau diperhatiin tadi kita bisa milih kan, mau hard disk atau flash disk. Artinya apa? Ini saya kejadian beneran sih. Waktu itu ke Nias, sekolah-sekolah di Nias tuh masalah komputer punya bagus, hard disknya jebol semua. Karena listrik suka ngejepret. Kalau listrik ngejepret, hard disk rusak. Jadi kalau kita pergi ke daerah, hard disk bakal rusak. Karena listriknya kan pada blown semua tuh ya. Udah, hard disk rusak, akibatnya apa? Nggak bisa pakai hard disk kan? Saya pakai flash disk. Flash disk jadi hard disk. Bisa. Jalan juga, nggak masalah. Flash disk kan murah, paling 30.000. Hard disk kan mahal, 500.000, 1 juta kan. Mending mana yang jebol? Ya mending 30.000. Jadinya sistem operasi, jadi server udah. Pada bingung. Oh bisa Pak, flash disk jadi hard disk? Ya bisa lah. Jadi kayak gitu harus kreatif sih. Nah ini kayak gini nih, menteri gitu nggak ngerti ginian mah. Jangan khawatir. Kemarin saya sampai nerangin, ini bisa bikin server nggak usah pakai internet tuh setengah mati. Kan internet harus ada Pak. Siapa yang bilang ada Pak? Nggak usah. Kayak gitu. Ini apa? Nah ini ceritanya gini nih. Si bedanya Linux sama Windows ya. Kalau Windows, kalau mau cari aplikasi, kita cari kemana? Ke Google. Ke Google, cari terus ke toko segala macam kan, dapat CD segala macam. Kalau internet lebih terstruktur dia. Sudah ada server tempat perpustakaan aplikasi. Itu. Jadi tinggal di sini kasih tahu, oke, pakai perpustakaan aplikasinya buat download ininya ya, aplikasinya. Udah enak. Tinggal install aplikasi ini. Kalau Windows kan harus googling, nyari, terus dapetin download. Ini mah udah tinggal install ini, install aja. Install apa? Install aja. Jadi hidupnya lebih enak. Makanya itu komputer diformat aja semua. Soalnya emang jelek sebenarnya. Yang kontrak masih panjang. Jadi dia nanya mau pakai mirror nggak? Nah, sarannya yes aja. Tapi ini harus pakai internet ya. Makanya tadi saya pastiin dulu, ini kabel hidup kagak? Yes. Nanti juga gitu kalau lagi ke sekolah-sekolah, pastiin ada internetnya yang jalan. Gitu, kuota cukup. Syukur-syukur. Ya udah. Sekarang mau mirrornya dari negara mana? Pakai Indonesia aja udah nggak apa-apa lah. Indonesia ada beberapa sih, itu ada di Poliwangi, ada di Data Utama, ada di PENS itu Surabaya, Data Utama juga Surabaya, Telkom University itu di Bandung. Kita pakai yang Debian aja. Tapi lokasinya di Indonesia. Oke, enter. Nah, ya, kita tidak pakai proxy apa-apa di sini, continue. Udah, gitu doang. Ini yang paling gede mah ini. Udah gitu paling nanti terakhirnya kita perlu ngeset mau pakai apa sih namanya? Aplikasi apa yang mau kita install. Nah, itu akan bedain antara server sama desktop. Kalau desktop kita perlu install grafik. Soalnya manusia kan suruh ngetik kan bisa pingsan kan. Iya. Apalagi anak-anak ini yang belum pernah pegang Linux ya. pakai grafik. Tapi kalau server nggak ada yang pakai grafik kecuali server Windows. Kenapa grafik dibuang di server? Ayo. Kenapa server tidak pakai grafik? Nggak tahu. Grafik kan buat mata manusia. Server kan nggak ada orangnya. Ngapain pakai grafik? Itu satu. Terus grafik itu ngabisin prosesor. Grafik itu ngabisin prosesor, makanya komputer-komputer Windows itu lemot karena grafik. Makanya komputer saya kenceng
Karena saya pakai Linux, grafiknya lebih sederhana daripada Windows. Windows kan bagus banget kan, toing segala macam bagus gitu ya. Itu jadi lemot itu. Lu pada ditipu semua sama Microsoft lu, percaya lagi. Res. Ini lagi downloadin. Jadi yang dikerjain ini sekarang ini sama dia adalah dia nanya ke server perpustakaan aplikasi di internet, lu punya software apa aja? Gue minta daftarnya dong. Ini lagi ngambil daftar nih sebenarnya. Jadi kalau daftar udah diambil, dia udah punya daftar kan? Software yang punya apa aja, kita mau install apa aja gampang. Tapi ini yang kita install kan server ya. Jadi kita nanti akan install web server kayak gitu. Nanti bisa dari komputer ini masuk ke sini. Ini masuk ke jaringan sini kan? Iya. Masuk sini kan? Ya udah ntar bisa masuk sini juga. Gitu. Enak kok hidupnya. Sebentar kita cuma nginstall SSH doang ya. Nanti kita nge-remote. Buang kamera. Hah? Nah, kalau ada kegiatan kayak gini tolong dijadiin berita. Pokoknya yang kegiatan yang lucu-lucu berita. Beritanya nggak usah panjang-panjang. Pada tanggal sekian jam sekian. Caption aja di Instagram gitu ya Pak. Iya udahlah. Pokoknya yang belum-belum. Nah, ini dia nanya mau ikutan survei nggak? Nggak usah. Nah di sini. Nah ini kuncinya nih. Yang membedakan server sama bukan server ya. Itu ada Debian desktop environment kan. Itu buat desktop tuh. Kita nggak akan pakai, jadi pencet spasi. GNOME itu desktop juga, buang GNOME-nya, spasi. Yang perlu kita install cuma satu, SSH server udah. SSH itu supaya kita dari komputer lain bisa masuk ke komputer ini. Buat nge-remote doang. Web servernya jangan dipasang dulu. Kalau kita pasang web server di sini bisa brengsek ntar urusannya. Jadi web server jangan dipasang. Jadi cuma nge-remote aja, jadi server jadi, kita bisa nge-remote, urusan beres. Udah, continue. Ya standar. Standar jangan. Harus tetap. Ini apa maksud standar tetap diinstal? Maksudnya jangan dirubah. Nah, continue, udah. Tuh kalau tadi enter, kita install dari awal lagi soalnya. Nah kemarin kejadiannya waktu itu di mana ya? Saya di Sumatera Barat. Si guru-guru yang install kan, gurunya masang web server. Web servernya jadi nggak kompatibel sama server e-learning yang mau saya install. Wah kacau, install ulang kepaksa. Jadi kalau ada masalah, solusinya install ulang. Nggak lama juga sih sebenarnya install ulang, cepat juga paling berapa menit. Ini kan tadi kan paling berapa? 30 menitan paling. Belum nyampe kan? Cepet kok. Itu juga kalau mau di format juga cepet juga sih sebenarnya. Berarti lo ada Februari lah ya. Jangan sekarang. Install group, yes. Nah grup itu taruhnya di SDA. Oke, itu ada dua kan, ada USB SanDisk sama SDA. Ada SDA, SDB. Jadi kalau semua hard disk di Linux selalu dikenal SD. A, SDB. Jadi S itu SATA disk A, SATA disk B, SATA disk C. Jadi kalau kita punya banyak, langsung SDA, SDB, SDC. Nah, kalau kita booting, dia ada menu buat milih mau masuk sistem operasi apa. Nah, itu namanya grup. Grupnya perlu install di mana? Grupnya taruhnya di SDA karena nanti flash disk kan kita cabut. Ya udah enter. Udah. Nah, nanti harus sering latihan kayak gini ya. Siapa? Installation selesai, continue, habis, udah selesai cuma gitu doang. Install server, udah. Kalau 4 nggak nyontek. Kalau 4 nggak nyontek dari sini. Nah, caranya belajar install lagi aja. Nah, kalau ini udah cabut cabut aja. Ya udah. Flash disk cabut. Langsung cabut aja. Iya cabut, booting, ya udah cabut. Enter. Atau di booting aja. Kontrol Alt Del. Kontrol Alt Del, kalau nggak matiin cabut listrik. Jadi yang ini kuliahnya ada di enter.
Nah, ini udah masuk nih. Udah cuma gitu doang. Ini kuliahnya ada di kuliah sistem operasi di open course. Belum pada ngambil? Belum. Nggak ada kuliah sistem operasi. Sarannya lu ambil, dapat nilai bagus, lapor sama Pak Aziz, terus langsung jadi kredit. Kan belum jadi nggak usah ngambil lagi kan? Iya. Betul. Kan sampai Oktober kan nganggur. Nganggur lagi. Ya, ini bentar, ini tunggu biar booting dulu sampai selesai saya save. Mantap kan? Mantap sekali. Aduh. Ini udah jadi nih mah, enter. Nah, masuk. Loginnya apa tadi usernya? Awas lo kalau lupa. Nah, ngaco kan. PTS. Baru bikin udah lupa. Coba kan usernya? Salah. Salah. Coba itu hostname. Oh iya. Ctrl C. Ada, ulang. Iya. Password. Oke, masuk. Sekarang kita harus tahu IP dia berapa, IP address dia berapa supaya kita bisa langsung dari komputer lain. Coba IP spasi A, enter. IP dia tuh di bawah 192.168.17.56 ya. Kuncinya itu doang. Nah, udah selesai ceritanya.